stres. Berbicara stres, orang selalu mengkaitkan dengan pikiran, perasaan. Satu kejadian yang dialami yang tidak menyenangkan, itu balik lagi. Jika kita memanage hati kita dengan benar, kita tidak akan stres, kita tidak akan berpikiran yang negatif. Karena stres itu pikiran negatif yang menyebabkan kita sakit, tertekan, depresi. Itu satu gangguan jiwa. Tapi kalau hati kita benar, hati kita bersih, hati kita baik, semua itu tidak akan terjadi. Karena senantiasa kita berpikir bahwa hidup ini hanya sementara. Karena hidup ini hanya sementara, harus kita nikmati, bukan disesali. Kebanyakan orang berpikir hidup mencari nafkah, harta kekayaan, kenyamanan hidup, perencanaan yang direncanakan dalam diri sendiri atau bersama pasangan. Tapi balik lagi, hidup kita telah dirancangkan Tuhan, hidup kita telah ditetapkan Tuhan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi yang membuat kita tidak stres dalam menjalankan kehidupan, kita dekat sama Tuhan, kita senantiasa komunikasi sama Tuhan, kita senantiasa curhat sama Tuhan. Karena Tuhan sendiri mendengar dan memberikan solusi. Kalau kita curhat, entah itu keluarga, sahabat, kita tidak mendatangkan solusi, tapi itu bisa harus dibilang memperkeruh masalah kita. Karena apa? Kita cerita. Kalau kita tidak cerita, mereka tidak akan tahu masalah kita apa yang menyebabkan kita stres. Tapi kalau kita cerita sama Tuhan, Tuhan akan memberikan solusi, Tuhan akan menghibur kita, Tuhan akan memberikan kelegaan dalam hati kita. Dia kan senantiasa berbicara dan kita harus mendengar. Intinya kita harus taat. Taat itu yang membuat kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Apapun dalam kehidupan kita, kesusahan apapun yang kita alami, pasti ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi percaya bahwa hidup kita tidak sendiri, tapi hidup kita disertai oleh Tuhan. Jangan ragu, karena kuasa Tuhan itu tidak terbatas, dan kita sendiri diberi kuasa untuk mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Jadi iman kita bertumbuh karena kuasa. Kita minta terus sama Tuhan agar kita diberi kuasa untuk menumbuhkan iman kita. Kalau iman kita bertumbuh, kita dapat melakukan kebenaran. Tapi kalau iman kita tidak bertumbuh, kita akan jatuh dan jatuh lagi. Hanya proses ini yang akan menjawab ke depan kita seperti apa, itu hanya kita sendiri yang menentukan. Kita mau hidup dengan benar di hadapan Tuhan, atau kita hanya menjalankan rutinitas dalam dunia ini tanpa menghasilkan apapun. Jadi pikirkan apa yang kita lakukan, bukan kita sendiri yang lakukan, tapi Tuhan yang melakukan dalam diri kita. Karena tanpa Tuhan yang melakukan dalam diri kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa, apalagi berbuat benar di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan inginkan, itu yang kita alami. Jadi
Jadi harus berpikir dengan jernih, harus mengambil satu komitmen bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Segala sesuatu dimudahkan, segala sesuatu diberikan jalan keluar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya, amin.